Sebenarnya kisah happy, kisah luar biasa yang bagus dari para perantau itu lebih banyak loh daripada kisah yang sedih. Asalkan Anda melihat bukti-bukti sukses di usaha ini. Selamat sore teman-teman semuanya, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Beberapa kisah yang saya jumpai 2 hari ini, rasa-rasanya kok sudah cukup meyakinkan saya dan juga Anda bahwa kita para perantau sangat membutuhkan bisnis ini. Dan jangan tunda lagi untuk memulainya, hanya karena hal itu belum terjadi sama kita. Dimulai dari saya ngobrol dengan rekan kita di Saudi. Mbak Dede mengirimkan foto ayahnya yang sedang ada di rumah sakit dengan berbagai selang infus serta masker untuk oksigen karena ayahnya sakit jantung. Dia sedang merantau di luar negeri, sementara ayahnya tergeletak di rumah sakit. Saya pun ikut sedih. Saya doakan semoga cepat sembuh ya. Nanti setelah pulang, diterapi ya dengan produk TNC, ada nonitren dan teh itu bagus buat terapi setelah keluar dari rumah sakit karena masalah jantung. Saya tuh entah kenapa ya teman-teman, setiap kali tahu tentang peristiwa seperti itu atau bahkan menghadapi peristiwa seperti itu dalam diri saya misalnya, yang saya pikirkan adalah saya harus ada di situ. Bukan masalah sakit atau sehat, tapi saya harus ada di situ. Entah saya sebagai anaknya atau saya sebagai orang tua yang sedang sakit. Tentu saja kalau kita sebagai orang tua yang sedang sakit, kita juga pengen anak kita ada di situ. Lalu ini ada lagi kisah kedua. Semalam saya lihat di YouTube di tribunnews.com, suami istri sama-sama ngerubuhin rumah baru mereka. Wah, ada apa ini? Terus saya tonton. Ternyata istrinya kerja di Taiwan, suaminya di Indonesia. Mereka membangun rumah bersama-sama di atas tanah milik suaminya, namun biaya bangun rumahnya oleh istrinya yang kerja di Taiwan. Setelah rumah itu jadi, lalu suami curiga bahwa istrinya yang kerja di Taiwan itu selingkuh. Terjadilah percekcokan, dan ujung-ujungnya mereka nyewa traktor gede untuk ngerubuhin rumah mereka. Ngenes ya. Lagi-lagi itu membuat saya berpikir, seandainya mereka setelah menikah hidup bersama dan gak terpisah seperti itu, kayaknya peristiwa ngenes itu gak akan terjadi deh ya. Terus kisah ketiga siang tadi, saya ngobrol dengan Mbak Mariati di Malaysia. Namun di tengah diskusi si prospek ini dipanggil sama majikannya, jadi ya kita tunda ngobrolnya. Terus saya dan Mbak Mariati ngobrol-ngobrol lagi. Nah di situ Mbak Mariati cerita bahwa dia saat ini kena COVID karena habis diajak majikannya ke berbagai acara keluarga deh, kondangan atau apa gitu. Dan ternyata setelah itu positif COVID. Untungnya Mbak Mariati ini udah 3 kali vaksin dan juga punya produk TNC komplit. Jadi saya percaya kesembuhannya itu pasti deh. Cuman tadi saya ngajak mikir sama Mbak Mariati. Mbak Mariati, ini loh kenapa kok kita jalankan usaha ini. Ini bukan masalah cuman sakit atau sembuh. Saya percaya Mbak Mariati sembuh dengan produk TNC. Tapi bukankah sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, saat sakit seperti ini, dan sakitnya nggak main-main, sakit yang sudah merenggut banyak jiwa, bukankah saat ini dirimu kepengennya ada bersama dengan keluargamu, nggak terpisah jauh di sana? Lagi-lagi, ini bukan masalah sakit atau sehat. Ini masalah ketika kita mengalami hal itu, bukankah kita ingin tidak jauh dari keluarga? Bukankah kita ingin ada bersama mereka? Nah dan juga mungkin ini jadi kisah berikutnya. Mbak Mariati juga cerita
bahwa anaknya yang sekarang umur 17 tahun juga sedang sakit. Bukan COVID, tapi sedang sakit. Ya, lagi-lagi membuat saya langsung ngebayangin gitu. Bukankah kalau anak kita sakit, selayaknya kita ada di sana sebagai orang tuanya untuk merawat dia sampai sembuh? Lagi-lagi, ini bukan masalah sakit atau sehat. Ini adalah masalah saat-saat ketika kita seharusnya ada bersama mereka. Saya tidak akan menambah daftar kisah sedih karena bukan itu tujuan saya. Yang jelas masih banyak kisah-kisah memilukan yang terjadi hari ini yang dialami oleh perantau maupun keluarganya. Sebenarnya yang bikin nyesek bukan karena masalahnya. Sebenarnya yang bikin nyesek adalah karena kok nggak bersama-sama. Namun, Anda harus ngerti bahwa pekerjaan yang sama bisa mengakibatkan efek yang sama pada siapapun yang bekerja di sana. Misalnya kita kerja jadi pilot pesawat, maka resiko apapun yang dialami oleh satu pilot pesawat bisa terjadi pada pilot yang lain. Atau kita kerja sebagai dokter, problem yang dialami oleh dokter di rumah sakit yang satu bisa dialami oleh dokter yang lain karena mereka punya pekerjaan yang sama. Nah, begitu pula dengan pekerjaan para perantau. Kisah apapun yang dialami oleh satu perantau, efek dari pekerjaannya bisa dialami oleh perantau yang lain. Tentu saja, kita tidak perlu menjalankan usaha TNC ini nunggu dulu waktu kisah yang buruk terjadi sama kita. Kita jalankan TNC ini adalah untuk jaring pengaman masalah kita. Tahu kan jaring pengaman? Itu loh, kalau orang jatuh, di bawahnya ada jaring, jadi biar aman. Nah, kita merajut jaringnya itu sekarang, supaya nanti waktu jatuh yang tidak kita inginkan, jaringnya udah jadi. Sebenarnya kisah happy, kisah luar biasa yang bagus dari para perantau, itu lebih banyak loh, daripada kisah yang sedih. Asalkan Anda melihat bukti-bukti sukses di usaha ini. Mereka yang sekarang sudah kumpul sama keluarganya, atau mereka yang sekarang masih di perantauan tapi sudah mencapai peringkat-peringkat yang membuat mereka bisa tenang menghadapi nanti kalau ada masalah datang. Mereka yang jadi royal, mereka yang jadi prairie reward, bahkan mereka yang jadi crown dan seterusnya. Mereka merajut jaring sehingga nanti kalau mereka jatuh nggak akan celaka karena diamankan oleh jaring itu. Kemarin saya juga happy banget waktu ngebaca sharing dari Mbak Ani Sumarni di Singapura. Waktu dia nyicil rumah mewah impiannya dia dari bonus TNC. Cicilannya 7,5 juta. Mbak Siti Muisah di Taiwan sekarang juga sudah mulai punya rumah dan mulai renovasi dari bonus TNC. Sehingga nanti mereka bisa menempatinya dan tetap mendapatkan income dari bisnis TNC. Ini yang top. Nah, semoga sharing saya bermanfaat. Teman-teman tidak perlu harus menunggu jatuh dulu dan berdebum karena nggak ada jaring pengaman di bawahnya. Tapi Anda mulai saat ini juga. Karena justru sebenarnya kisahnya orang lain itu adalah warning atau peringatan dari Tuhan agar kita tidak mengalaminya. Kita harus bekerja keras seolah-olah itu bisa terjadi sama kita. Sehingga kita bisa terhindar dari masalah itu. Lakukan sekarang. Jangan nunggu nanti. Karena orang yang nunggu nanti biasanya nunggu kalau udah kena dulu. Dan itu terlambat. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Go Freedom.